Oke, kita lanjutkan mengenai jenis-jenis entalpi. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar yang kita lambangkan dengan delta HD0, di mana di situ merupakan kepanjangan dari decomposition. Nah, perubahan ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ini kebalikan dari entalpi pembentukan. Nah, kalau ada reaksi, itu berarti nanti 1 mol senyawanya akan menjadi unsur-unsurnya yang stabil. Seperti yang tadi ya, artinya di sini nanti koefisiennya 1, dan unsur-unsurnya nanti harus yang stabil. Kalau dia unsur yang stabilnya bentuknya diatomik, berarti buat diatomik. Kalau dia poliatomik, poliatomik. Kalau dia monoatomik, ya monoatomik. Nah, contoh, misalkan kita mau menguraikan senyawa CaOH 2 kali. Nah, di sini karena dia sebagai senyawanya, maka dia koefisiennya 1 menjadi unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu Ca, O, dan H. Nah, si Ca merupakan unsur tunggal atau monoatomik, atom tunggal, sedangkan O harus diatomik dan H juga harus diatomik. Kita setarakan apakah sudah bisa. Ca kiri 1, Ca di kanan 1, O sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, H sebelah kiri 2 dan sebelah kanan juga 2. Berarti sudah setara. Contoh yang lain. Misalkan lagi ada kita buatlah dia NaCl. Berarti unsur penyusunnya adalah Na dan Cl, di mana Cl itu harus diatomik. Nah, kita setarakan Na1 di sini 1 sudah setara, Cl di sini 1 di sini 2, berarti ini dikali setengah. Jadi yang harus kita setarakan itu koefisiennya sebelah kanan yang bisa dikotak-atik. Nah, yang ketiga merupakan perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0, di mana C itu merupakan kepanjangan dari combustion. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol senyawa, dan pembakarannya itu harus secara sempurna. Nah, karena dia pembakaran, maka reaksinya selalu ditambahkan oksigen. Nah, untuk pembakaran hidrokarbon seperti pada bab sebelumnya, itu kalau dia pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita buat contoh. Pertama kita buat misalkan ada pembakaran karbon. C ditambah O2. Di sini yang kita bakar adalah si C. Maka dia harus memiliki koefisien 1. Menghasilkan CO2. Selesai. Lalu, sudah setara ini kan? Kalau misalkan lagi C5H10 ditambah O2, karena dia hidrokarbon maka dihasilkan CO2 ditambah H2O, pembakaran sempurna. Nah, ini sebagai zat yang dibakar itu koefisiennya wajib 1. Maka untuk menyetarakannya kita lihat dulu. Sebelah kiri itu 5, sebelah kanan 1, maka ini kali 5. Sebelah kanan itu 10 hanya, sebelah kiri masih 2, berarti ini juga 5 biar pas. Lalu untuk si oksigen, sebelah kanan itu 5 kali 2, 10, ditambah 5 kali 1, 5, berarti totalnya 15. Maka ini kalikan aja 15/2 sebagai koefisiennya. Nah, perubahan entalpi keempat adalah perubahan entalpi penetralan standar yang kita lambangkan dengan delta HN0, di mana N itu merupakan kepanjangan dari neutralization. Nah, ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam sehingga akan membentuk 1 mol H2O. Nah, gini,
kalau dia sudah membahas tentang penetralan, berarti dia melibatkan asam dan basa. Contoh ya, kita akan menetralkan HCl dengan NaOH. Oke, NaOH. Maka akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Ibu harap kalian sudah bisa ya membuat reaksinya. Ini HCl-nya harus satu koefisiennya, dan dia semuanya kan sudah satu, berarti sudah setara ya. Hanya di sini 2, di sini H tambah H, udah pas 2. Contoh yang lain, kita akan mereaksikan si basa duluan. Basa MgOH 2 kali dengan si HBr atau HI menghasilkan Mgi2 ditambah H2O. Nah, di sini I-nya sudah 2, berarti ini kalikan 2. Lalu Mg-nya sini wajib 1 ya. Oh, di sini 2, maka ini juga dikalikan 2. Hanya 4 sudah setara. Lanjut, ini kan basa dengan asam. Ini asam dengan basa. Menetralkan 1 mol, menetralkan 1 mol. Ini asam, ini basa. Lanjut, perubahan entalpi pelarutan standar. Inilah yang kelima, yang kita lambangkan dengan delta HS0, di mana S itu kepanjangan dari solubility. Ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol zat dalam suatu pelarut menjadi larutan encer. Jadi kalau udah pelarutan itu biasanya ada pelarut, dan pada umumnya pelarut universal itu adalah air. Kita buat contoh. Contohnya misalkan kita mau melarutkan si NaOH. NaOH ini dia dalam bentuk padat. Oke. Setelah kita tambahkan air, maka dia menjadi aqueous. NaOH aqueous. Situ aja, karena kita menambahkan air di sini. Tidak terjadi reaksi tapi pelarutan. Nah, kita buat contoh yang lain. Kalau misalkan si garam ya, mau kita apain garam? Garam dari NaCl lah, yang ada di garam dapur kita. Ini bentuknya padat. Kita tambahkan air sehingga menjadi NaCl aqueous. Bisa nggak dia kalau kita buat bukan solid, bukan padat, tapi cairan? Boleh. Misalkan ya, yang pekat kayak si H2SO4. H2SO4 liquid. Kita tambahkan air sehingga menjadi H2SO4 aqueous. Jadi kalau sudah ada pelarutan, maka wujudnya menjadi aqueous atau larutan.